Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NPM 23110211029. Perkenalkan, nama saya Marsya Dafa Salsabila Taufik dengan NPM 2311021068. Kami berasal dari kelas Ekonometrik 1 dengan dosen pengampu Pak Imam Awaludin SEME dengan Ibu Rizka Amalia SEME. Di sini kami akan mempraktekkan cara menguji asumsi klasik dengan menggunakan program IFUS dan Stata dan menginterpretasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NPM 23110211029. Dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menguji asumsi klasik untuk model regresi linear berganda dengan menggunakan program EFIOS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang apa saja sih yang akan kita uji pada uji asumsi klasik ini. Yang pertama, kita akan mendeteksi multikoliniaritas dengan fifth test. Dan yang kedua, kita akan menguji normalitas dengan George-Quebera. Dan yang ketiga, kita akan menguji heterokodastisitas dengan white test. Dan yang keempat, kita akan menguji autokorelasi dengan metode LM test. Dan nanti juga kita akan melihat hasilnya jika kita menggunakan metode Durbin-Watson. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji. Data yang akan kita gunakan di sini adalah data time series dengan tahun awal dari tahun 1994 sampai dengan 2023. Dengan variabel yang saya gunakan ini variabel dependennya adalah variabel cadangan devisa. Dengan independennya terdapat 3 variabel, ada ekspor, kurs, dan FDI. Maka kita bisa langsung saja untuk mengcopy variabelnya, Ctrl C, dan kita bisa langsung masuk ke program EFIOS. Nah, karena data yang saya gunakan tadi adalah data time series, maka kita bisa klik dated regular frequency, dan datanya kan tadi tahunan ya, maka kita klik annual, dengan start date 1994 sampai dengan 2023. Oke. Nah, kita klik empty group, scroll paling atas, Ctrl V. Nah, sudah masuk. Bisa kita beri nama terlebih dahulu. Group 1. Oke. Nah, masuk ke bagian sini ya. Dan untuk hasil dari ataupun equation dari regresi, maka kita klik make equation dan menggeser konstanta di antara variabel dependent dan variabel independent. Oke. Nah, ini dia hasil regresinya yang nantinya akan kita gunakan untuk menguji asumsi klasik. Maka kita beri nama dulu dengan klik name, equation 1, oke. Sudah masuk ya di sini. Nah, yang pertama di sini kita akan menguji asumsi klasik. Yang pertama kita akan mendeteksi multikoliniaritas. Maka kita klik view, koefisien diagnostik, dan ke variance inflation factor. Nah, variance inflation factor ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini biasa disingkat menjadi fifth test. Nah, fifth itu adalah akronim dari variance inflation factor. Maka kita klik dan ini dia hasil dari uji normalitas, uji multikoliniaritas kita. Nah, untuk hasil interpretasinya nanti saya akan jelaskan di akhir video setelah saya mempraktekkan ataupun menjelaskan bagaimana sih cara menguji asumsi klasik ini per tiap-tiap bagian. Maka kita simpan terlebih dahulu dengan klik freeze dan kita beri nama. Kita beri nama saja fifth multikoliniaritas ya. Multikoliniaritas. Oke. Sudah masuk, maka sudah tersimpan ya di sini. Nah, itu dia tadi bagaimana sih cara untuk mendeteksi multikoliniaritas. Uji asumsi yang kedua, yaitu kita akan menguji normalitas. Maka di sini kita bisa langsung dari hasil equation ini tadi, kita bisa klik view, kemudian ke residual diagnostic, dan untuk uji normalitas tadi kan untuk menggunakan George-Quebera ya, maka kita klik histogram normality test. Nah, ini dia hasil dari uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji normalitas.
Nanti kita interpretasinya kita bisa lihat hasilnya di sini. Maka sebelum itu kita simpan terlebih dahulu dengan klik freeze. Kita beri nama. Kita beri nama normalitas saja. Atau kita beri nama jar kue bera saja ya. Jar kue bera normalitas. Oke. Nah, untuk uji asumsi klasik yang kedua itu adalah uji heterokedastisitas. Maka kita klik view lagi. Bukan yang ini ya. Kita gunakan equation. Dan tadi kita klik view. Ke residual diagnostic. Kemudian kita klik heterokedasticity test yang menunjukkan bahwa kita akan menguji heterokedastisitas. Kita klik ini karena di sini saya akan menggunakan metode white, maka di sini kita klik white. Oke. Nah, ini dia hasil uji asumsi klasik kita yang ketiga, yaitu adalah uji heterokedastisitas dengan metode white. Nah, kita simpan terlebih dahulu dengan klik freeze. Dan kita beri nama. Kita beri nama heterokedastisitas white gitu ya. Oke. Ini dia hasil uji asumsi klasik kita yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik yang terakhir, itu adalah uji autokorelasi dengan menggunakan metode LM-test. Kita klik view lagi, residual diagnostic, dan ke serial correlation LM-test. Oke, dengan lag-nya itu 2 ya. Oke. Nah, ini dia hasil dari uji asumsi kita yang keempat tadi adalah uji autokorelasi. Untuk yang Durbin-Watson akan saya jelaskan setelah ini. Kita simpan terlebih dahulu. Di freeze, klik name. Kemudian autokorelasi ya. Nah, selanjutnya, setelah kita selesai untuk melakukan atau mempraktekkan dari setiap hasil uji asumsi klasik tadi, di sini saya akan menjelaskan ataupun menginterpretasikan dari setiap hasil-hasilnya. Nah, tadi kan yang pertama, kita melakukan ataupun mendeteksi multikolonaritas ya pada uji asumsi klasik yang pertama. Karena di sini sudah tersimpan semuanya di Word file, di sini kita bisa langsung double klik di tabel Fifth multikolonaritas. Nah, ini dia output ataupun hasil mendeteksi multikolonaritas yang pertama kita lakukan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat per masing-masing variabel independen dan kita langsung bisa berfokus di centered fifth-nya saja. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya pada variabel explore, nilai fifth-nya itu sebesar 8,571907, yang mana nilai fifth explore ini dikategorikan pada multikolinaritas yang sedang. Nah, bagaimana sih cara kita melihat ataupun mengkategorikan pada nilai-nilai fifth-nya itu, apakah dia rendah, sedang, ataupun tinggi, dan parah begitu. Nah, untuk mengkategorikannya, kita itu bisa melihat di rule of thumb, yang mana di sana dijelaskan bahwasannya untuk nilai fifth di bawah 5 itu dikategorikan pada multikolinaritas yang rendah. Dan jika nilai fifth itu di antara 5 sampai dengan 10 itu dikategorikan pada multikolinaritas yang sedang. Dan jika nilai fifth-nya itu berada di atas 10, maka itu dikategorikan multikolonaritas yang sudah tinggi dan parah begitu. Dan yang dikategorikan pada asumsi yang lolos uji itu berada di bawah 10 ya. Maka di sini kita bisa melihat bahwasannya ekspor ini memiliki nilai fifth yang sedang karena berada di antara 5 sampai dengan 10, di sini 8,5. Dan course, variabel course di sini itu dikategorikan pada nilai fifth 2,4, yang mana di sini dikategorikan pada multikolonaritas yang
rendah. Dan untuk FDI di sini dengan nilai 5,8 ini dikategorikan pada multikolonialitas yang sedang gitu. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwasannya untuk variabel independen kita di sini memiliki nilai VIF di bawah 10 ataupun dikategorikan pada multikolonialitas yang rendah sampai dengan sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik ataupun untuk mendeteksi multikolonialitas tadi sudah terpenuhi atau kita sudah lolos mendeteksi multikolonialitas dan lolos uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya untuk uji asumsi klasik kita yang kedua, tadi kita telah melakukan uji normalitas, yang mana tadi sudah tersimpan di sini dengan nama graph Jarque-Bera normalitas. Di sini kita bisa double klik dan kita bisa melihat hasil outputnya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat pada probability Jarque-Bera yaitu sebesar 0,866684 yang menunjukkan bahwa angka probability Jarque-Bera ini itu lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita ini telah berdistribusi secara normal atau dengan kata lain kita telah lolos uji normalitas. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik kita yang ketiga tadi adalah uji heterokedastisitas yang tadi sudah kita praktekkan atau kita uji. Di sini sudah tersimpan di Word file dengan nama table heterokedastisitas. Maka kita bisa double klik di sini. Kemudian kita bisa melihat hasil outputnya, yang mana tadi pada uji heterokedastisitas ini kita menggunakan metode White. Metode White sudah terbaca ya. Dan di sini kita bisa langsung berfokus ke probabilitas OBS R-square di sini, yakni diketahui yaitu sebesar 0,0809 yang mana angka ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik pada uji heterokedastisitas ini sudah terpenuhi atau dapat disimpulkan bahwa data kita sudah lolos uji heterokedastisitas. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik kita yang terakhir tadi adalah uji autokorelasi, yang mana hasil ataupun output tadi sudah tersimpan di Word file dengan nama table autokorelasi. Maka kita bisa double klik di sini dan ini dia hasil output kita tadi, yang mana tadi metode kita adalah LM-test atau Godfrey ya di sini. Dan di sini kita bisa langsung berfokus pada nilai probability OBS R-square yaitu sebesar 0,1496, yang mana nilai ini itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik kita ini pada uji autokorelasi itu sudah terpenuhi atau data kita ini sudah lolos uji autokorelasi. Nah, selanjutnya, pada uji autokorelasi ini, sejak awal kan sudah saya sebutkan ya bahwasannya pada uji asumsi klasik ini, pada uji autokorelasi, selain kita menggunakan metode LM-test, kita juga akan melihat hasilnya jika kita menggunakan metode Durbin-Watson begitu. Nah, dari mana sih sebetulnya kita bisa mendapatkan nilai dengan menggunakan metode Durbin-Watson tersebut begitu? Nah, untuk nilai Durbin-Watson itu sendiri, kita bisa melihat pada equation 1 di sini pada Durbin-Watson state. Nah, ini adalah hasil nilai dari Durbin-Watson. Nah, tidak hanya sampai di situ, tapi terdapat perhitungan yang jauh lebih kompleks. Nah, di sini sudah saya hitung bahwasannya dengan menggunakan tabel Durbin-Watson ini, seperti inilah step-step yang harus kita tempuh terlebih dahulu. Nah, diketahui bahwasannya N atau di sini diasumsikan observasi ya, yang kita gunakan datanya itu sebesar 30 tahun. Maka di sini N-nya yaitu sebesar 30. Dengan K atau K di sini diasumsikan sebagai variabel independen, yaitu sebesar 3 karena data yang saya gunakan itu kan variabel independennya ada 3 ya, itu ada ekspor, kurs, dan juga FDI. Nah, kalau berdasarkan tabel acuan Durbin-Watson, dengan alpha 5% mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, dari mana sih nilai DL dan DU ini diperoleh begitu. Nah, nilai DL dan DU ini itu diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Nah, dari sini. Nah, dari tabel ini,
dengan alfa 5% itu dapat kita peroleh hasil DL dan juga hasil DO. Nah, dengan N, dengan K yaitu sebesar 3, dengan K sebesar 3, dan N sebesar 30, maka dapat kita peroleh hasil DL dan juga hasil DO. Nah, di sini. Dengan K3 dan N30, maka dapat kita peroleh hasil DL yaitu sebesar 1,2138 seperti yang sudah saya copy di sini, saya pindahkan di sini, dan dengan hasil DO yaitu sebesar 1,6498 seperti yang sudah saya pindahkan di sini. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya-tanya ya, dari mana sih nilai 4 min DL ini diperoleh? Nah, nilai 4 min DL ini itu diperoleh dari perhitungan simpel saja sih, perhitungan dari 4 dikurang dari angka ini, nilai DL, maka diperoleh 2,7862, dan juga nilai 4 min DO itu dari perhitungan simpel saja dari hasil dari 4 dikurangi 1,6498, maka diperoleh hasil 2,3502, dan juga nilai DW seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwasannya nilai DW ini diperoleh dari hasil ini, Durbin-Watson state. Nah, ini dia hasil DW tadi yang sudah saya sebutkan. Maka setelah kita melalui perhitungan ini, dapat kita temukan nih hasil uji DW atau Durbin-Watson-nya. Hasil uji Durbin-Watson ini kita peroleh. Nah, jika teman-teman ingat, di tabel Durbin-Watson itu kan kayak seperti dibagi-bagi begitu ya. Nah, dari perhitungan tabel tersebut, itu kita peroleh nilai-nilai ini itu berada di antara pada pembagian di DL min DW min DU, yang mana hal ini itu dapat diketahui dari nilai-nilai ini karena 1 min 2138 itu kurang dari 1 min 467992 dan kurang dari 1,6498. Sehingga hasilnya itu ya ini, DL min DW min DU begitu. Yang menghasilkan atau berkesimpulan tidak adanya keputusan. Karena tidak ada keputusan dengan metode DW atau Durbin-Watson ini, sehingga digunakanlah metode lain, yaitu metode LM test yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan di LM test tadi, jadi kan dapat disimpulkan ya bahwasanya LM test itu kepanjangan dari jika kita tidak ada keputusan di metode Durbin-Watson gitu. Nah, sedangkan di LM test tadi sudah kita jelaskan atau kita interpretasikan tadi bahwasanya dengan menggunakan metode LM test kita telah lolos uji autokorelasi, sehingga pada uji autokorelasi di asumsi klasik ini kita sudah lolos begitu. Sehingga dapat dikesimpulkan bahwa dari seluruh perhitungan kita pada uji asumsi klasik itu keseluruhan telah lolos uji asumsi klasik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan atau mengolah data menggunakan stata. Untuk kali ini saya akan mengestimasi dan menguji asumsi klasik data yang saya miliki dengan aplikasi stata. Untuk mengimpor data, itu kita dapat melakukan cara dengan mengklik file, lalu kita pergi ke import, lalu kita ke Excel spreadsheet. Nah, di sini kita memilih yang browse. Setelah itu kita dapat memilih data yang ingin kita impor untuk pengujiannya. Dan jangan lupa untuk mengklik yang bagian import first row and as variable names. Klik OK. Setelah itu, kita akan memberitahu kepada stata bahwasannya data yang kita miliki ini merupakan data time series, yaitu dengan cara kita ke statistics, pilih ke time series, pilih setup and utilities, and declare dataset to be data series. Untuk time variable, kita memilih yang
tahun sesuai dengan tulisan data tahun yang kalian gunakan di Excel, dan jangan lupa klik yearly, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah memberitahu Stata bahwasannya data kita berupa data time series. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik uji normalitas dengan menggunakan squamous kurtosis test. Untuk squamous kurtosis test, kita dapat melakukan dengan komen SK-test cd export course FDI. Di sini sudah muncul hasil skewness dan kurtosisnya for normality. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan mencoba untuk tes Jerquebera untuk uji normalitasnya ini. Tetapi untuk program Stata itu Jerqueberanya hanya bisa dilakukannya itu secara sendiri-sendiri per variables. Pertama-tama kita klik JB. Di sini saya melakukan untuk uji Jerquebera test untuk variabel terikatnya dulu. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Jerquebera normalitasnya itu sebesar 3,394 dan chi-square-nya itu ada di angka 0,1833. Nah, hal ini menunjukkan bahwa angka sebesar 0,1833 ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa untuk variabel cadangan devisa untuk Jerquebera test-nya itu terdistribusi secara normal alias menerima H0. Selanjutnya itu untuk variabel ekspor. Untuk variabel ekspor sendiri, dia chi-square-nya itu juga lebih dari 0,05, yang artinya bahwa data atau variabel ekspor itu terdistribusi secara normal. Selanjutnya itu ada variabel kurs. Untuk variabel kurs tersendiri juga, itu chi-square-nya lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa data atau variabel kurs itu terdistribusi secara normal. Selanjutnya, itu ada Jerquebera untuk variabel FDI. Untuk variabel FDI tersendiri juga, dia sudah lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa data atau variabel FDI itu terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik, yaitu deteksi multikolineritas. Untuk deteksi multikolineritas kita menggunakan nilai AFIF. Untuk step pertama, kita harus mengregresi ulang data yang kita miliki. Setelah muncul regresi untuk data yang kita miliki, baru kita dapat melakukan uji multikolineritas FIF dengan cara FIF uncentered. Nah, di sini sudah muncul angka FIF-nya untuk angka uncentered. Nah, di sini angka mean FIF menunjukkan 19,86. Untuk mengobati adanya multikolineritas, kita dapat menggunakan cara ortok generate seperti ini. Nah, setelah kita sudah melakukan komen tersebut, kita melakukan regresi ulang terhadap
variabel-variabel sudah di ortox. Reg Nah, setelah seperti ini, kita baru bisa melakukan uji VIF ulang. Nah, dan jika sudah seperti ini, tandanya bahwa VIF kita sudah diobati. Nah, ini kan VIF-nya yang uncentered. Kita biasanya menggunakan yang centered. Untuk melihat VIF yang centered itu, kita bisa pergi ke statistik, linear model and relate, kita pergi ke regression diagnostic, kita pilih ke specification test, lalu kita pilih yang variant inflation factors. Lalu kita ke oke. Oh, sebelumnya maaf untuk hal yang sama, kita harus mengregresikan ulang. Nah, baru setelah kita setelah meregresikan ulang, kita bisa mencoba melakukan VIF-nya kembali. Statistik, linear model and relate, regression diagnostics, specification test, lalu kita klik yang VIF. Oke. Nah, di sini sudah muncul nilai VIF centerednya untuk variabel ekspor. Nilai VIF sebesar 8,57. Ini kurang dari 10 yang menandakan bahwa multikolineritasnya masih sedang. Untuk FDI juga berada di 6, yang artinya multikolineritasnya masih sedang dan nilai kurs multikolineritasnya kecil. Dan untuk mean VIF-nya berada di 5,63, yang artinya untuk nilai tersebut masih memenuhi uji asumsi klasik, yang artinya lolos dari deteksi multikolineritas. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik heteroskedastisitas. Caranya sama, kita harus mengregresikan ulang variabel atau data kita. Setelah itu, di sini saya menggunakan heteroskedastisitas Bruch-Pagan, yaitu dengan cara stat hetes IID RHS. Di sini bisa kita lihat nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas atau data ini merupakan data homoskedastisitas. Selain uji Bruch-Pagan, ada juga uji White yang bisa kita gunakan untuk data time series, tetapi untuk di Stata 17 itu belum tersedia untuk sintaks dunia. Jadi kami menggunakan tes Bruch-Pagan untuk mendeteksi heteroskedastisitasnya. Selanjutnya kita ke uji asumsi autokorelasi. Untuk step pertamanya kita tetap harus mengregresikan ulang. Setelah itu, karena walaupun kita di bagian awal tadi sudah melakukan cara untuk nge-set time series, tetapi di sini kita juga make sure bahwa untuk autokorelasi ini kita harus memberitahu ke Stata bahwasannya kita menggunakan data time series, yaitu gen time underscore n t set time.
Nah, di sini dia sudah menunjukkan bahwa time variabelnya itu tuh 1 hingga 30 dan atau memiliki 30 tahun dengan delta 1 unit atau perubahannya 1 unit. Setelah itu kita di sini akan menguji autokorelasi dengan Durbin-Watson dan Birch-Godfrey. Yang pertama itu kita akan mengecek dengan DW Durbin-Watson. Itu DW start. Untuk angka Durbin-Watson itu mempunyai kelemahan bahwasanya kita harus menghitung sendiri apakah daerah 1,467 ini termasuk daerah yang memiliki autokorelasi negatif atau positif atau tidak berkeputusan ataupun memiliki tidak berautokorelasi. Nah, maka dari itu saya di sini menggunakan juga untuk Birch-Godfrey, yaitu dengan cara di sini saya menggunakan laknya itu 2. Untuk tes Birch-Godfrey juga menunjukkan bahwa data yang saya miliki ini menerima H0, artinya bahwa tidak ada korelasi antar variabelnya. Bisa dilihat di sini juga probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari uji asumsi klasik. Untuk yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas di sini menggunakan 2, yaitu ada uji normalitas squeezed and kurtosis serta Jarque-Bera test. Untuk variabel cadangan devisa, tingkat atau probabilitas join testnya berada pada angka 0,0001 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa untuk tes squeezed dan kurtosis normality, variabel CD tidak mengalami atau data tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk tes Jarque-Beranya probabilitas chi-square itu berada pada angka 0,18,33, yang artinya untuk tes Jarque-Bera variabel CD menerima H0, yang artinya data tersebut normal. Selanjutnya untuk data atau variabel ekspor, join test atau nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, yang artinya untuk uji squeezed dan kurtosis variabel ekspor itu terdistribusi secara normal karena angka probabilitasnya yang lebih besar daripada 0,05. Untuk Jarque-Bera test variabel ekspor probabilitasnya sebesar 0,3974, yang artinya lebih besar daripada 0,05, yang artinya data atau variabel ekspor terdistribusi secara normal. Selanjutnya itu ada variabel kurs. Untuk variabel kurs, squeezed dan kurtosis testnya itu berada pada angka 0,2090, yang artinya lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa variabel kurs menerima H0, artinya bahwa variabel kurs terdistribusi secara normal. Untuk Jarque-Bera testnya, untuk variabel kurs itu ada sebesar 0,337, yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka menerima H0, yang artinya bahwa untuk variabel kurs pada uji Jarque-Bera datanya terdistribusi secara normal. Selanjutnya itu ada variabel FDI. Untuk squeezed dan kurtosisnya join test probabilitas chi-square-nya itu lebih kecil daripada 0,05, yang ada sebesar 0,008, yang artinya bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Untuk Jarque-Bera test pada variabel FDI untuk chi-square-nya ada di angka 0,2234,
yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka menerima H0, yang artinya bahwa untuk Jack-Weber test, variabel FDI datanya terdistribusi secara normal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari deteksi multikoliniaritas. Untuk deteksi multikoliniaritas, saya memakai FIF untuk melihat multikoliniaritasnya. Yang pertama di sini ada FIF uncentered, di mana untuk hasil dari FIF uncentered, variabel ekspor FIF-nya ada sebesar 37,40, kurs sebesar 20,12, FDI sebesar 13,07. Dengan median FIF atau rata-rata FIF itu ada sebesar 19,86. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut atau variabel-variabel tersebut memiliki multikoliniaritas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, di sini ada penyembuhan atau transformasi agar multikoliniaritasnya bisa menurun. Yang pertama, kita melakukan ortox untuk variabel-variabel bebas dan terikatnya. Setelah di ortox, untuk FIF uncentered itu berubah menjadi 111, yang artinya bahwa median FIF-nya 11, yang artinya bahwa multikoliniaritasnya sudah termasuk ideal. Selanjutnya, di sini ada nilai untuk FIF centerednya, yang dimana untuk variabel IX itu ada sebesar 8,57, variabel FDI ada sebesar 5,86 dengan kurs sebesar 2,44. Ini menunjukkan untuk variabel ekspor dan FDI itu multikoliniaritasnya yang sedang. Sedangkan untuk kurs memiliki multikoliniaritas yang rendah. Hal ini diasumsikan bahwa data-data tersebut untuk variabel-variabel tersebut lolos uji deteksi multikoliniaritas. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, saya mengambil uji Bruch-Pagan. Untuk Bruch-Pagan, nilai probabilitasnya itu dihasilkan adalah sebesar 0,1890, yang artinya angka tersebut lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan untuk tes uji heteroskedastisitas Bruch-Pagan, variabel atau data tersebut menerima H0, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau data tersebut homoskedastisitas dan lolos uji heteroskedastisitas untuk uji normalitas, untuk uji asumsi klasik. Selanjutnya, yang terakhir itu untuk uji asumsi klasik itu ada uji autokorelasi. Di sini ada dua metode atau dua uji. Yang pertama itu dengan uji Dewey-Staat dan uji Bruch-Godfrey. Di sini saya akan menjelaskan uji Bruch-Godfrey LM test yang menggunakan lex-nya 2. Dengan menggunakan Godfrey, probabilitas data tersebut itu lebih besar daripada probabilitas chi-square-nya, yaitu berada pada angka 0,1496, yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga data tersebut menerima H0, artinya bahwa tidak ada korelasi antar data-data tersebut, sehingga untuk uji korelasi untuk data tersebut lolos. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.